Bab 1126. Saat dia berkata, dia memandang Noah dan berkata dengan dingin, "Noah, kamu pikir Horiah memakai topi hijau padamu, kamu kesal. Tapi pernahkah kamu berpikir bahwa kamu berdua secara pribadi meminjamkan Wendy seharga 5 juta?" Di pelukan Fredman. Ketika kata-kata ini keluar, semua orang menundukkan kepala. Wajah Wendy malu dan tak tertahankan, tapi dia tidak berani membantah apapun. Wajah Noah semakin memerah. Ya, Lady Wilson benar. Ketika ia masih hidup, ia menjadi marah dan merasa bahwa Horiah sedang menghina. Tetapi sebagai seorang ayah, ia pernah mengirim putrinya kepada seorang tuan tua yang 1 tahun lebih tua darinya. Nyonya Wilson tua melihat bahwa semua orang takut untuk berbicara, jadi dia berkata dengan dingin, "Sekarang, Bu Titi 0 CKS semua orang tidak bersih. Jangan berpikir ada orang yang kotor. Ini akan menyatukan kita, bekerja sama, dan merevitalisasi grup Wilson. Dengarkan kalian semua. Apakah kamu mengerti?" Semua orang berburu berkata, "Saya mengerti." Setelah itu, Nyonya Wilson tua berkata kepada orang lain, juga, tidak ada yang diizinkan untuk menyebutkan masalah ini lagi di masa depan, jika tidak, usirlah dari keluarga Wilson untuk mengikuti teladanmu. Noah dan yang lainnya tampak serius. Semua orang tahu bahwa Nyonya Wilson tidak bercanda, dan tidak mungkin mempublikasikan skandal semacam itu. Masalah Horiah sudah berakhir. Kemarahan batin Nuh telah banyak mereda, dan mobilisasi Lady Wilson memang berhasil. Jadi, sebuah keluarga beranggotakan 5 orang berbaring di ranjang rumah sakit. Melihat lelucon telah berakhir, dokter segera datang dan memberi mereka infus untuk menetralkan bunga bakung di tubuh mereka. Namun, tiba-tiba Noah merasa gatal di selangkangannya sudah tak tertahankan. Dia meletakkan tangannya di bawah tempat tidur dan menggaruknya dengan tenang, tanpa diduga, rasa gatal semakin tak tertahankan. Tapi dia pikir itu tanda keracunan, dan dia tidak terlalu peduli. Saat ini, Thompson Villa. Keluarga Charlie baru saja selesai makan. 2 pria paruh baya berjas mengetuk pintu dan berkata dengan hormat kepada Charlie, "Halo Pak, kami dari perusahaan manajemen properti Thompson. Baru saja terjadi insiden keracunan makanan berkelompok di komunitas kami A04. Sebuah keluarga beranggotakan 5. Semua orang telah dibawa pergi dengan ambulans, jadi properti kami di sini secara khusus mengingatkan pemiliknya untuk memperhatikan kebersihan dan keamanan makanan. Mohon lebih diperhatikan." Sebelum Charlie berbicara, ibu mertuanya, Elaine, mendekat dengan rasa ingin tahu. Kelima anggota keluarga A04 semuanya ditarik oleh ambulans. Apa yang terjadi pada mereka? Salah satu pria berjas berkata dengan hormat, "Miss Halo, pemilik A04 memiliki keluarga beranggotakan 5 orang. Semuanya telah diracuni oleh makanan dan telah dibawa ke rumah sakit. Apakah Anda makan astupi liar atau jamur liar di rumah Anda?" Elaine tersenyum dan berkata, "Oh, keluarga kami tidak makan makanan seperti itu. Berbeda dengan A04 yang malang, yang miskin pergi ke rumah orang lain untuk mencuri makanan." Orang dari perusahaan properti tersenyum canggung dan berkata, "Kami juga memberitahu Anda untuk lebih memperhatikan. Karena Anda memiliki kesadaran pencegahan ini, itu akan menjadi yang terbaik." Setelah orang-orang dari 2 properti pergi, Elaine berkata sambil tersenyum, "Oh, ini benar-benar kejahatan dan pembalasan. Saya mengatakan bahwa keluarga Wilson tidak hidup dalam kehidupan Thompson. Benar saja. Ada yang tidak beres? Haha, sangat bagus." Claire bertanya dengan rasa ingin tahu, "Bu, ada apa?" Elaine tersenyum dan berkata, "Nenekmu dan keluarganya diracuni oleh makanan dan dibawa pergi dengan ambulans." "Haha, mereka pantas mendapatkannya." "Keracunan makanan?" Claire bertanya dengan heran, "Bagaimana keracunan makanan bisa terjadi? Bukankah mereka mencuri makanan kita? Kami baik-baik saja." Yakub juga berkata dengan heran, "Mungkin mereka makan daging basi?" Charlie berkata ringan, "Kurasa mereka seharusnya memakan bunga bakung yang aku tanam." Bab 1127. Daffodil? Claire bertanya dengan heran, "Di mana bunga bakung? Bagaimana mereka bisa memakannya?" Charlie tersenyum dan berkata, "Tumpukan tanaman yang saya tanam di kaki tembok, yang terlihat seperti daun bawang, sebenarnya adalah bakung." "Ibu," Claire berseru, "bukankah itu daun bawang? Saya sangat ingin memakannya." Charlie tersenyum dan berkata, "Sepertinya daun bawang, tapi bukan daun bawang." Claire berkata,
Saya ingat pernah dikatakan di buku biologi bahwa bunga bakung beracun? Charlie mengangguk dan berkata sambil tersenyum, istri saya tahu banyak. Bakung memang beracun. Ada semacam bakung di dalam tubuh. Konsumsi yang berlebihan dapat menyebabkan keracunan. Elaine membelalakan matanya dan berseru, "Oh, Charlie. Anda melakukannya dengan sengaja. Pantas saja Anda bertanya kepada saya sayuran apa yang disukai Lady. Sudah kubilang dia suka makan daun bawang. Anda membuat begitu banyak bunga bakung. Ini sengaja menipu mereka." Charlie berkata dengan wajah serius, "Bu, kamu tidak bisa mengatakan itu. Saya tidak bermaksud menipu siapapun. Saya baru saja menanam bunga bakung di halaman kami. Adapun siapa yang mencurinya dan memakannya, itu tidak ada hubungannya dengan saya." Elaine buru-buru tersenyum dan berkata, "Oh, menantu laki-laki tersayang, di mana menurutmu? Apa menurutmu ibumu akan menyalahkanmu? Ibu bersyukur karena kamu terlalu pintar. Anda melakukan pekerjaan yang sangat indah hari ini dan membantunya." Nafas bau. Jacob tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Charlie, jika kamu makan terlalu banyak dafodil, apakah itu akan mengancam nyawa?" Charlie tersenyum dan berkata, "Tidak, itu paling-paling keracunan makanan." "Itu bagus." Yakub menghela nafas lega dan berkata, "Meskipun keluarga mereka terlalu banyak, tapi bagaimanapun juga, darah lebih kental dari air. Kamu bisa mengajari mereka, tapi kamu tidak bisa membunuh mereka." Elaine menunjuk ke arah Yakub dan mengutuk, "Kamu memiliki belas kasihan seorang wanita. Anda tidak menginginkan hidup mereka, mereka menginginkan hidup Anda. Apakah kamu tahu bagaimana ibumu melakukan aku di penjara? Kakiku patah oleh ibumu." Berbicara tentang ini, Elaine sangat marah dan menegur, "Lady Wilson sialan ini diracuni. Dia juga harus diberi pelajaran, lihat apakah dia berani menjadi begitu buruk di masa depan." Jacob berkata tak berdaya, "Tidak apa-apa memberi pelajaran, selama kamu tidak membunuh siapapun." Elaine mendengus dingin, "Ibumu telah memperlakukanmu dengan sangat buruk selama bertahun-tahun, dan kamu masih memiliki kasih sayang yang besar padanya. Aku telah bekerja keras denganmu selama bertahun-tahun, dan kamu harus tinggal bersamaku dan menceraikanku, kamu tidak punya hati nurani." Jacob berkata dengan marah, "Kamu tidak ingin membicarakan kami dalam segala hal." Elaine dengan jijik berkata, "Aku tidak ingin berkata, aku hanya ingin memberitahumu, toh tidak mungkin aku menceraikanmu." Melihat keduanya akan bertengkar lagi, Claire buru-buru berkata, "Oh, jangan bertengkar, jangan membicarakannya setiap saat, tidak peduli topik apa yang kamu bicarakan, itu hanya satu hal." Elaine mengerutkan bibirnya, "Saya tidak ingin berbicara dengannya." Saat dia berbicara, dia tiba-tiba menerima pesan WeChat di ponselnya, dan seorang wanita mengiriminya pesan suara, "Oh, Sister Elaine, apakah Anda sudah menonton situs video? Ada insiden besar lain dalam keluargamu." Elaine berseru dan buru-buru bertanya, "Apa yang terjadi dengan keluarga kita?" Pihak lain berkata, "Ibu mertua Anda, dan suami Anda serta keluarga saudara laki-lakinya bertengkar di rumah sakit. Video itu diambil oleh perawat dan diunggah ke internet." "Betulkah?" Begitu Elaine mendengar bahwa itu adalah Lady Wilson dan mereka berkelahi di rumah sakit, dia segera menjadi tertarik dan buru-buru berkata, "Kirimkan padaku, cepat, cepat." Maka pihak lain segera mengirimkan video. Elaine buru-buru mengklik video itu. Setelah video disanggah, dia melihat Noah dan Nyonya Wilson memukuli Horiah dengan kejam. Charlie dan yang lainnya tercengang. Tidak ada yang menyangka bahwa keluarga ini akan keracunan makanan, dan mereka masih punya waktu untuk bertarung ketika masuk rumah sakit. Dan melihat postur ini, bagaimana itu terlihat seperti keracunan makanan? Namun, yang lebih mengejutkan masih akan datang. Bab 1128. Melalui umpatan Nuh, semua orang mendengar akar penyebab dari pertarungan besar mereka di rumah sakit. Ternyata Horiah sedang hamil. Dan anak yang dikandungnya bukan dari Nuh. Saat Elaine melihat ini, dia tertawa terbahak-bahak, "Hahaha, mereka benar-benar ingin menertawakanku. Ternyata Horiah sedang mengandung anak orang lain di luar, hahaha." Yakub tidak bisa membantu tetapi berseru, wanita ini terlalu tidak tahu malu. Dia pergi dengan pria lain. Dia masih memiliki wajah untuk kembali ketika dia hamil dengan anak orang lain. Elaine tertawa dan berkata, "Nyonya Wilson sudah gila sekarang. Bukankah dia selalu berpikir bahwa menantu tertua sangat baik?
Kali ini sangat bagus, saya benar-benar harus memberinya wajah. Claire berkata dengan malu-malu, masalah ini sangat kejam, maka diperkirakan paman akan menceraikan bibinya, kan? Apakah Noah masih menunggunya untuk punya bayi? Yakub juga laki-laki. Meskipun dia sangat tidak nyaman dengan kakaknya, dia juga bisa mengalami keputusasaan. Jadi menurutnya, perempuan seperti Horiah yang tidak patuh pada perempuan harus menceraikannya dan mengusirnya dari rumah. Charlie tidak bisa membantu tetapi memfitnah. Diduga, Horiah sedang hamil di tempat pembakaran batu bara hitam. Dia tidak menyangka lady ini bermain bagus, dan akan ada perselingkuhan di tempat pembakaran batu bara hitam. Namun tidak menutup kemungkinan akan adanya pemaksaan. Saat ini, teman Elaine mengirim suara lain. Sister Elaine, apakah video ini menjengkelkan? Elaine tertawa dan berkata, kegembiraannya benar-benar berlebihan, membuatku merasa segar. Temannya tertawa dan berkata, saya baru saja menerima video lain, yang lebih menarik. Elaine buru-buru berkata, kirim aku, kirim aku. Segera setelah itu, sebuah video diposting di WeChat-nya. Ketika dia mengklik video ini, dia menemukan bahwa Nyonya Wilson mencoba membujuk Noah untuk berdamai dengan Horiah. Saat melihat ini, Elaine tercengang. Dia tidak bisa mengerti, bagaimana mungkin orang yang bisa menyelamatkan muka seperti Lady Wilson membiarkan Horiah tinggal di rumah Wilson bersama anak-anak orang lain. Dan konten berikut bahkan lebih mengejutkan. Begitulah cara Lady Wilson membujuk mereka. Dia mengatakan bahwa meskipun Horiah mengenakan topi hijau pada Nuh memberikan putrinya kepada seorang pria yang lebih tua darinya seharga 5 juta. Ini hanya merusak persepsi orang normal. Mereka tidak hanya menumbangkan pemahaman tentang hubungan antara Nuh dan Horiah, tetapi juga merusak melon yang lebih besar. Ternyata sang ibu tidak hanya mencuri orang di luar, tetapi sang ayah juga menjual putrinya kepada lelaki tua nakal lainnya. Netizen terkejut dan dikritik di internet. Mereka berkata, keluarga ini hanyalah keluarga paling subversif yang pernah mereka lihat. Tidak ada orang baik di seluruh keluarga. Mereka semua adalah orang yang tidak tahu malu, dan mereka sangat tidak tahu malu. Orang-orang yang berkumpul benar-benar mematuhi pepatah lama, bukan berarti keluarga tidak masuk keluarga. Keluarga Wilson, yang baru saja mengalami keracunan dan keributan besar, tidak tahu bahwa mereka sekarang terkenal di seluruh Rose Hill. Bab 1129. Malam itu, video keluarga Wilson menyebar dengan cepat ke seluruh Rose Hill. Video ini dengan cepat diposting di YouTube, tetapi Charlie memerintahkan YouTube untuk memblokir video tersebut. Dia tetap tidak ingin video ini memancarkan pengaruh yang terlalu kuat, apalagi tidak ingin video ini tersebar di luar Rose Hill. Adapun alasannya, dia tahu bahwa Ragnar pasti akan menginvestasikan sejumlah uang ke keluarga Wilson untuk mendukung grup Wilson. Jika keluarga Wilson sekarang terkenal kejam di seluruh negeri, kemungkinan akan memengaruhi keputusan Ragnar. Charlie tidak ingin keluarga Wilson menjadi tenang terlalu dini. Akan lebih baik jika Ragnar berinvestasi di keluarga Wilson dan kemudian membongkar skandal keluarga Wilson, sehingga tidak hanya wajah keluarga Wilson saja yang bisa terkena, tapi juga wajah Ragnar yang bisa terkena imbasnya. Keluarga Wilson bermain-main sepanjang malam, ditambah dengan infus obat khusus untuk Daffodine. Kelima orang itu menjadi lesu, tidak tahu bahwa skandal mereka telah menyebar di Rose Hill. Pagi selanjutnya, setelah dokter memeriksa keluarga Wilson, dia memastikan bahwa mereka tidak dalam kondisi serius, dan kemudian membiarkan mereka pulang. Hal pertama yang dilakukan Nyonya Wilson tua setelah dia keluar dari rumah sakit adalah menelepon Ragnar dan menanyakan kapan dia berjanji untuk berinvestasi dalam 80 juta grup Wilson dan kapan itu akan dihormati. Meskipun Ragnar cukup muak dengan keluarga ini, dia percaya bahwa setelah keluar dengan suara bulat, keluarga itu dapat meledakkan energi yang lebih kuat ke arah orang-orang yang menjijikkan, dan kemudian membuat Charlie jijik dengan baik, jadi dia segera mendapat manfaat dari asistennya, langsung menyuntikkan 80 juta ke dalam grup Wilson. Memikirkan hal ini, Ragnar berkata lagi, baiklah, saya berjanji untuk mendukung keluarga Wilson Anda sebelumnya. Kebetulan proyek real estate yang saya investasikan di Rose Hill akan segera dimulai. Saya akan segera berpartisipasi dalam penawaran tanah kota. Setelah tender selesai, dibutuhkan proyek berskala besar. Perusahaan dekorasi, biarkan proyek ini dikerjakan sendiri.
Ketika Nyonya Wilson tua mendengar ini, wajahnya yang bersemangat memerah, dan dia buru-buru berkata, "Tuan Ragnar, yakinlah bahwa keluarga Wilson awalnya di industri konstruksi, dan sama sekali tidak masalah untuk menyerahkan dekorasi kepada kami." Ragnar berkata dengan dingin, "Alasan berinvestasi pada Anda dan memberi Anda proyek adalah untuk membiarkan Anda bersatu dan berurusan dengan Charlie dengan suara bulat. Jadi Anda tidak boleh memberi saya ngengat lagi, jika tidak, saya tidak hanya akan menarik investasi Anda juga akan ditangguhkan, dan Anda akan dikeluarkan dari Thomson. Aku, Ragnar, bisa menahanmu dan menginjakmu. Apakah kamu mengerti?" Nyonya Wilson sangat gembira sehingga dia menganggukkan kepalanya seperti bawang putih dan berkata, "Jangan khawatir, Tuan Ragnar, keluarga Wilson pasti akan bersatu di masa depan. Selain itu, keluarga Wilson akan menjadi anjing Anda, Tuan Ragnar. Selama Anda mengucapkan sepatah kata pun, Wilson jangan berani-berani tidak mengikuti keluarga Anda naik turun." Ragnar berkata dengan puas, "Ingat apa yang kamu katakan barusan, dan jadilah anjing. Aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk." "Tentu." Setelah menutup telepon, Nyonya Wilson segera memberitahu Noah dan yang lainnya tentang dua hal ini. Mendengar Ragnar mempersatukan mereka, Horiah malah semakin bangga. Dia tahu bahwa ini adalah medali emas bebas kematiannya sendiri. Selama kata-kata Ragnar ada di sana, Noah tidak akan pernah berani menceraikannya. Melihat ekspresi kemenangan Horiah, Noah merasa semakin tidak nyaman. Sangat tidak mungkin baginya untuk menelan nafas ini, tetapi membiarkannya benar-benar menyerahkan Horiah akan menyinggung keluarga Wu. Beri dia 10.000 keberanian, dia tidak akan berani melakukan itu. Nyonya Wilson yang tua juga melihat bahwa putra tertuanya marah, jadi dia kembali mendesak, "Nuh, Anda telah mendengar apa yang dikatakan Tuan Ragnar. Jika Anda merusak keluarga Wilson dan grup Wilson, jangan salahkan saya." Memikirkan hal ini, Noah berkata dengan nada memalukan, "Aku kenal Bu." Namun, meski Noah sedikit tertekan dengan urusan Horiah, kesediaan keluarga Wu untuk berinvestasi di keluarga Wilson untuk memungkinkan grup bergaya Wilson bisa didirikan kembali, dan bahkan bersedia menyerahkan dekorasi proyek baru tersebut kepada keluarga Wilson, masih membuatnya merasa sangat bersemangat. Bab 1130. Bukan hanya dia, tetapi seluruh keluarga Wilson sangat bersemangat. Karena semua orang tahu bahwa keluarga Wilson akhirnya akan melihat kali ini. Harold tersenyum dan berkata kepada Nyonya Wilson, "Nenek, sekarang keluarga Wilson kami akan berkembang, dan keluarga Wu akan memberikan uang dan proyek lagi, memperjelas bahwa kami akan mulai memuji kami." Saat berbicara, Harold diam-diam membuat rencana di dalam hatinya. Dahulu kala, Harold juga merupakan generasi kedua yang kaya dan terkenal. Dia hidup setiap hari dengan pakaian dan makanan yang kaya, dikelilingi oleh banyak orang. Tapi selama ini, hidupnya seperti neraka, dan semua orang yang mengenalnya di Aurous Hill tahu bahwa dia sekarang telah menjadi anjing yang berduka. Sekarang akhirnya waktunya untuk gilirannya. Wendy juga berharap untuk mengatakan, "Ketika keluarga kita berkembang, bukankah mungkin menghasilkan lebih banyak uang dan hidup lebih boros dari sebelumnya?" Untuk waktu yang lama, hidup Wendy sangat menyedihkan. Reputasinya tidak hanya hancur, tetapi uangnya juga hilang, dan hidupnya sangat miskin. Tapi sekarang dia bisa melanjutkan kehidupan masa lalu yang boros, yang membuatnya sangat bersemangat. Nyonya Wilson tua bahkan lebih bersemangat. Dia tahu bahwa setelah uang itu tiba, itu tidak hanya akan menyelesaikan semua krisis hutang grup Wilson, tetapi juga memungkinkan Ban mengembalikan semua rumah dan barang antik yang disegel. Berita kebangkitan kembali investasi grup Wilson dari keluarga Wu sekali lagi menyebabkan kehebohan di Aurous Hill. Awalnya, berdasarkan ukuran grup gaya Wilson, itu tidak bisa menarik banyak perhatian. Tapi kali ini, keluarga Wu lah yang mendukung grup Wilson, jadi grup Wilson tiba-tiba mendapat perhatian tinggi. Meskipun keluarga Wu sekarang sangat dikutuk oleh opini publik dan menderita kerugian besar, itu adalah keluarga besar yang terdiri dari 100 miliar. Mereka mendukung grup Wilson. Di mata orang lain, grup Wilson telah menjadi burung phoenix. Jadi untuk sementara waktu, grup Wilson menjadi perusahaan panas di Aurous Hill. Banyak orang yang secara khusus datang untuk mengirim hadiah kepada Nyonya Wilson tua, membuat Villa Thomson dari keluarga Wilson begitu hidup. Dalam suatu hari, Nyonya Wilson menerima tamu yang tak terhitung jumlahnya di Villa Thomson, dan menerima banyak hadiah ucapan selamat dari para tamu.
Dia sangat bahagia dari telinga ke telinga. Dia tahu bahwa inilah manfaat dari bersandar pada pohon. Bersandar pada pohon besar tidak hanya dapat membuat diri Anda menjadi sejuk, tetapi juga akan banyak buah dari pohon besar yang tumbang dan menabrak lengan Anda. Pada saat ini, kartu keluarga Wilson tenggelam dalam kegembiraan karena menerima banyak hadiah. Harold, Wendy, dan Horia membuka bungkus kado, dan kado itu hampir empuk. Charlie menduga bahwa keluarga Wilson sedang dalam mood, jadi dia meminta YouTube untuk merilis video keluarga Wilson di rumah sakit dan meletakkannya di depan layar. Dan judul video ini adalah, alasan dibalik investasi keluarga Ragnar Wu di Wilson Group adalah akhlak mulia keluarga Wu yang digerakkan oleh keluarga Wilson,